Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ratna Komara dari 2FA3 Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar desain obat. Yang pertama itu ada penemuan obat. Nah, jadi sebelum obat itu diaplikasikan kepada manusia kepada kita, ternyata itu ada serangkaian tahapan yang panjang prosesnya. Nah, bagaimana tahapan itu dan apa saja? Oke, yang pertama itu ada mengidentifikasi senyawa penuntun atau lead compound. Nah, lead compound ini apa sih? Lead compound ini adalah suatu senyawa yang sudah memiliki aktivitas namun belum dioptimasi gitu. Jadi dia tuh udah punya aktivitas nih, tapi aktivitasnya itu belum optimal sehingga kita tuh harus melakukan optimasi kembali gitu. Lalu yang kedua ada menguji aktivitas pendahuluan nih pada lead compound. Oke, yang ketiga itu ada optimasi subfarmakodinamik. Nah, berbicara farmakodinamik ini berbicara mengenai mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat itu biasanya keterlibatan antara obat dan si reseptornya gitu. Lalu ada proses biokimiawinya itu kayak gimana. Nah, kayak gitu. Oke, yang keempat tuh ada aspek farmakokinetik dan farmasetika. Nah, berbicara mengenai farmakokinetik, yang dipelajari adalah biasanya mengenai adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi pada suatu obat. Sedangkan untuk aspek farmasetik itu adalah aspek sediaan itu mau kayak gimana, terus stabilitasnya itu bagaimana. Terus aspek yang selanjutnya yang terakhir itu adalah uji praklinis dan klinis, yang dimana uji praklinis itu percobaan kepada hewan, uji coba kepada hewan, sedangkan klinis itu uji coba kepada manusia. Oke, ke subtopik selanjutnya nih. Terus untuk menemukan LC atau lead compound ini kayak gimana sih? Yang pertama itu ada secara kebetulan, yang kedua dari sumber endogen, yang ketiga ada sintesis, yang keempat ada genomik atau proteomik, dan yang terakhir itu ada desain obat secara rasional. Oke, materi yang selanjutnya adalah mendesain inhibitor enzim. Nah, fungsi dari enzim adalah sebagai suatu katalisator katalisator itu zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Biasanya enzim pasti selalu ada substratnya dan akan menghasilkan suatu produk atau efek terhadap tubuh. Apabila si enzim ini diinhibisi, inhibisi ini adalah proses penghambatan terhadap kinerja si enzim. Jadi si enzim tuh tidak akan menghasilkan suatu produk apabila disisipi oleh inhibitor. Jadi inhibitor itu adalah suatu zat yang dapat menghambat kerja dari si enzim ini, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah pembagian inhibitor enzim. Inhibitor enzim itu dibagi menjadi dua. Ada inhibitor reversible dan inhibitor irreversible. Yang pertama, inhibitor reversible. Inhibitor reversible itu yang kayak gimana sih? Jadi, inhibitor reversible itu dia tuh mengikat sisi aktif enzim ya. Nah, tapi dia tuh ikatannya itu si inhibisinya, si zat inhibitornya dapat dilepaskan kembali. Jadi si substrat tuh bisa nempel ke sini lagi gitu. Sedangkan yang untuk inhibitor irreversible, dari katanya juga udah irreversible, berarti tidak bisa kembali ke bentuk semula. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu jadi si zat inhibitornya itu kalau udah nempel di si enzim, jadi dia tuh nggak bisa dilepaskan ikatannya. Otomatis si substrat itu nggak bisa nempel di enzimnya, sehingga si enzim itu tidak akan bereaksi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah agonis dan antagonis. Mendesain agonis dan antagonis. Nah, apa sih agonis dan antagonis itu? Agonis itu adalah ketika suatu molekul obat tuh memberikan respon yang memang diinginkan gitu. Sedangkan untuk antagonis tuh, jadi tugas antagonis itu melemahkan tugas si agonis gitu. Jadi misalkan
Kalau kita tuh pembuluh darahnya menyempit, ya, berarti kita tuh butuh obat yang memperlebar pembuluh darah. Nah, itu namanya obat yang memperlebar pembuluh darah itu namanya agonis. Sedangkan obat yang mengecilkan pembuluh darah itu disebutnya antagonis. Jadi agonis dan antagonis itu saling berkebalikan. Nah, agonis dan antagonis ini mengikat reseptor yang sama. Sebenarnya antagonis itu dibagi dua, antagonis non kompetitif dan kompetitif. Kalau kompetitif tuh yang mengikat reseptornya tuh yang sama, di binding site yang sama. Sedangkan untuk non kompetitif itu di binding site lain, tetapi itu juga dapat melemahkan kerja si agonisnya. Nah, untuk mendesain suatu agonis itu harus mempunyai posisi yang tepat, gugus fungsi yang tepat, dan ukuran yang tepat pula. Dengan apa? Dengan si reseptornya dong, seperti itu. Nah, yang terakhir ada toleransi obat. Nah, apa sih itu toleransi obat? Jadi toleransi obat itu adalah ketika obat-obatan itu, dosis obat-obatan itu harus terus selalu dinaikkan untuk mendapatkan efek terapeutik yang diinginkan gitu. Dinaikannya dari dosis normal gitu. Nah, toleransi obat ini terjadi apabila kita terbiasa mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.